ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajrum inda rabbihim wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajrum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Mangga uyane tilu tilu. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa aqamus shalata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yamhaqu menghapuskan atau menghancurkan, Allahu Allah ar-riba riba, wa yurbi dan menumbuhkan, as-sadaqat sodakoh. Wallahu dan Allah la yuhibbu tidak mencintai, kulla setiap kafarin orang yang sangat kafir, athim orang yang sangat berdosa. Karena ini sigoh mubalaghah, bukan kafir, kafar, bukan athim, disangat.
Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengamalkan kesolehan, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atawuz zakah, membayar zakat, lahum ajruhum, bagi mereka ganjaran mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, alaihim, bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak juga mereka akan merasa sedih. Dalam ayat ini Allah mempertentangkan antara riba dan sedekah. Artinya orang yang ahli sedekah maka dia mustahil terlibat dalam riba. Orang yang terlibat dalam riba maka mustahil dia jadi ahli sedekah. Kalaupun dia ada sedekahnya akan tidak sebanyak ribanya, dan sedekahnya akan hancur karena dosa-dosa ribanya. Kan riba tidak thayyib. Sudah kita bahas hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Contohnya, meski seseorang berdoa dengan khusyuk, kalau yang ada dalam tubuhnya, makanannya, minumannya, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin diijabah? Ayat ini juga mengajarkan bahwa riba itu kebalikan dari sedekah. Sedekah itu berbagi, membantu sesama, sedangkan riba itu mencekik, menyusahkan sesama. Maka dari itu sangat mustahil kalau ada orang ahli sedekah kemudian dia riba, dan demikian juga orang yang riba kemudian dia jadi ahli sedekah, mustahil. Karena itu dua dunia bertentangan. Kalaupun ada, ya itulah wala talbisul haqqo bil batil, mencampurkan hak dengan yang batil. Yang ketiga, ini ajaran buat kita agar tidak silau, agar kita tidak terpikat oleh riba yang kelihatannya bertambah banyak, bertambah kaya, sedangkan sedekah mengurangi harta, menyedikitkan harta. Allah mengajarkan satu paradigma, satu pemikiran, satu pola pikir, satu pandangan hidup. Justru yang dilihat bertambah karena riba itu yamhaqullahu riba, Allah akan menghilangkan, menghanguskan riba. Baik itu menghanguskan keberkahannya, itu yang pasti, ataupun menghanguskan, menghabiskan riba itu sendiri. Sementara sedekah meski kelihatannya mengurangi, justru ngawahan teh. Naon ngawahan teh? Ngawahan teh lain mundur, tapi rek ngagajeleng jauh. Meski kelihatannya mengurangi harta, itu bukan mengurangi, tapi justru akan menambah. Siga emas lah, turun, lain turun, teh ngawahan kan gajeleng.
terus saya narekel. Ya. Pernah harga emas turun ke naik deh enggak. Terus sedekah itu begitu, ya. Ngawahan. Nabi SAW menjelaskan ar-riba wa in kathura fa ila kullin. Riba itu meskipun banyak maka pasti akan jadi sedikit. Innar riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila kulli. Riba itu meskipun kelihatan banyak pasti membuat kaya riba itu secara dohir. Baik rentenirnya, ya, baik nasabahnya, tapi akibat akhirnya ujung-ujungnya pasti sedikit. Dalam konteks dunia, mana ada ekonomi yang kokoh yang ditopang riba? Ada. Ekonomi dunia ini hari ini berada dalam ketidakpastian. Gara-gara apa? Gara-gara semuanya bergantung pada riba. Saya ceritakan kemari, 10 negara besar di dunia pun ternyata hutangnya panggedena. Kalau dihitung 20 berarti Indonesia masuk G20. Dan Indonesia juga sama. Negara mana yang tidak basis pada utang? Ekonomi hancur, rusak, ketidakpastian itu karena kredit, ya, macet. Kredit macet itu karena riba-riba yang membengkak, ya, tidak sehat. Tidak mustahil nanti mengalami resesi ekonomi seperti tahun 98 atau di Amerika tahun 2008. Itu semua gara-gara utang-utang riba yang membengkak jeung teu kabayar. Atau dulu tahun 20-an kan ada resesi ekonomi, ya. Kalau kita baca literatur ekonomi dunia ini berada dalam ketidakpastian, ketidakjelasan. Karena ekonominya memang ribawi, ekonominya dipegang oleh korporatokrasi, ya, kekuasaan yang basisnya perusahaan, orang-orang tertentu mengendalikan dunia dan mereka bukan orang-orang yang baik, ya. Komo ayeuna aya nu ngaranna Bitcoin, trading forex-nya. Wah, itu lebih gambling deh, lebih gelo deh gitu, ya. Uang kripto, duit, tapi duitnya tapi nilainya, ya. Orang bisa kayak mendadak, bisa buntung ngadadak. Si Elon Musk, ya, itu diberitakan rugi dalam 1 hari sampai triliunan. Lah, rugi nu beunghar mah untung nu miskin deh. Atau si yang punya Facebook gara-gara datanya bocor langsung hilang hartanya dalam 1 hari triliunan karena nilai saham Facebooknya anjlok. Taruh itulah, ya, ekonomi yang kelihatannya kaya tapi sebetulnya hampos, ya, bisa hilang dalam beberapa menit, dalam beberapa detik, ya, karena basisnya bukan basis ekonomi real nyata. Termasuk yang menghancurkan ekonomi di dunia, Indonesia itu ekonomi yang basisnya perbankan. Semua krisis basisnya perbankan. Dan yang menjadikan ekonomi negara kuat non ekonomi real. Non ekonomi real teh pasar. Termasuk sekarang pasar online. Negara-negara kuat itu karena jual beli, bukan karena riba. Sok atuh bayangkeun di Indonesia nya kasus BLBI, Edi Tansil, Bank Senturi, ya. Bank Senturi we nya anu anyar-anyar tuh kan berapa triliun, 6 triliun. Babari gitu nyuntik. Kabang mah coba nyuntik ka fakir miskin 6 triliun, sabaraha jutaan miliaran manusia, ya, yang terbantu. Kenapa nabi kaki itu? Karena perbankan itu kolep biji hancur kabeh. Gambling,
ya, ekonomi perbankan. Makanya ya gitulah. Jadi ekonomi ge berpihakna kepada orang-orang kaya, nu baleleunghar disuntikan. Ada LPS, lembaga penjamin simpanan, karena kaulah kepercayaan masyarakat pada wah hancur. Ya. Urang mah nya nu di pasar penting mah balanja dagang, real. Di ekonomi kuat itu ya di semua negara itu karena sektor real. Jadi disebut lagi istilah lagi real teh naon? Nyata. Hari kitu mah perbankan bukan sektor real tapi sektor bunga. Bunga mah nya gitulah. Ayeuna mekar ke sore ge layu. Yang kedua, maksud hadis-hadis ini yang sering kita jelaskan, termasuk kemarin sudah kita jelaskan, kalau kita melihat orang kaya karena riba, uangnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, maka itu semua nanti habis, bahkan menjadi tambah dosa. Semakin banyak hartanya, semakin banyak dosa. Dan di sini kita berterima kasih ya kepada para pejuang sodakoh. Hari ini sudah banyak aliansi-aliansi, termasuk yang kemarin nyumbang ke pesantren 4 bus ya. Ustadz Senabi gaduh bus enggal 2, Ustadz gaduh pesantren beli baderilah nganutong nu tebih 2 Haji kirang yos 2 di menyewa atau sadayana wes. Itu beliau beli bus banyak terubah riba ya. Tapi sabar merintis ya. Wah kalau dengar cerita-cerita beliau pernah kan saya juga dibawa ke kantornya, aya coaching klinik ya, cerita merintis lain yang jelek gitu ngajeleng ya, merintis. Dan bisa itu banyak pengusaha yang seperti itu. Kan masalahnya orang teu sabar hayang ngagajeleng langsung. Atau kata para pengusaha yang terlibat riba, memang cenah nginjem ka bank teh gancangna mah gancang. Ngan beak di jalan bensin. Ngan beak di jalan teh bagi 2 jadi untung teh. Tuh mah saeutik-saeutik keneh. Tuh kan bener hadis. Kata ketua Lariba yang sekarang, Ustad bayangkan abdi sadinten najong Fortuner hiji, bunganya saja 1 hari 600 juta, bunganya unggul. Lantaran memang hutangnya dulu dia miliaran triliunan, bunganya unggul sapoe 600 juta. Jadi abdi teh dipikir-pikir unggal poe najong Fortuner hiji, coba mau dikapakir miskin kan. Inilah maka kita bisa sejahtera ekonomi real hidup ya itu dengan sodako bukan dengan riba. Sekaligus ya ini ajaran Nabi SAW mengajarkan man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyib. Siapa yang sodako meski 1 biji kurma tapi dari usaha yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak mungkin menerima dari yang baik. Tuh dicatat ku Nabi di garis bawahi. Kita berharap berkah, berharap pahala, tapi usahana teu thayyib moal. Matak tadi yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, harus sedekah. Wa inna Allah la yaqbaluha biyamini, Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha lisabi, kemudian Allah akan merawatnya untuk yang bersodakohnya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seorang petani menjaga ladangnya. Hatta yakuna mitlal jabal, dari 1 kurma itu nanti akan menjadi 1 gunung. Dan itu akan terjadi dengan sodakoh. Banyak orang yang tanya, ya baladna Pak Agus kamari ke Pak Haji, abdi mah meuli ka Pak Haji,
Nah Ustaz meni kitu. Geuleuh atuh da unggal meuli tara di duitan wae. Dari ke Pak Haji bangkrut teh nyalahkeun ka masjid, nyalahkeun ka abdi. Cepun bapak geus lah cenah tong meuli ka Haji Opik era. Mau dibayar, Ustaz. Abdi teh cenah sedekah biasa duit teu bisa atuh sedekah barang. Moal aya nu ku sedekah bangkrut karaos ku abdi sedekah beuki maju moal cenah ngan abdi rumah sahar sedekah duit teu da duit teh kitu can diputerkeun sedekah barang. Jadi meskipun sedikit nanti jadi jabal, jadi gunung. Kalaupun gunungnya tidak terasa di dunia, nanti pasti di akhirat. Ngan ya malah ngajina jeung Yusuf Mansur lah nya. Wah geus Yusuf Mansur mah kono sedekah. Solusina naon sedekah. Yang jadi presiden ge sedekah, jadi Jokowi. Jadi ini ajaran tentang ini tinggal kita yakini, tuluy diamalkan. Ini sama dengan surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Riba apapun yang kalian keluarkan, yang kalian terima, maka tidak bertambah. Riba itu kan bertambah. Di sisi Allah itu tidak bertambah. Wa ma ataitum min zakah, tapi yang kalian keluarkan sebagai zakat turiduna wajah Allah faulaika humul mud'ifun, itu yang berlipat ganda. Urang dek percaya ke Allah, dek percaya ke balad-balad setan. Nya nu ngaharewasan, geus nyeum lah ka ba nganyuk teh setan teh yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mau percaya ke mana? Kemudian ini juga menunjukkan bagi orang kaya eureunnan riba, perbanyak sedekah. Kalau kita punya uang, ada keluarga miskin, tetangga miskin, kan pasti nginjem. Dah eta mah konsekuensi lah nya. Nu boga duit leuwih pasti anu nginjem tah mah geus kitu da abdi ge kitu. Nya kitu ka batur, gitu nginjem ka batur. Selalu. Maka kita niatnya jangan cari untung dengan riba, tapi kita niatnya sodako. Dengan meminjamkan itu sudah sodako. Memberi kelonggaran, memberi bantuan, itu sudah sodako. Makanya kalau ada orang nginjemkeun wae ge pedit, itu yukadzibu biddin wa yamna'unal ma'un. Ya. Ustaz, karaos ku abdi tatangga cenah hajat nginjem 30 juta, janji sabulan mayar. Ayeuna tos 2 tahun Ustaz. Can mayar. Ari Pak Haji eta leungit 30 juta sangsara. Ngaulang man. Henteu nya atuh. Niatkeun sodako. Sodako meminjamkan, manehna ngalunasi, alhamdulillah, teu ngalunasi jadi sodako. Atuh cenah ngeunah ka henteu ngeunah, karena orang kalau dia minjam dan tidak bayar doraka kan? Doraka. Kecuali anu memang dia tidak bisa bayar karena tidak mampu. Ngan Nabi kan sudah kasih catatan. Man akhadha amwalan nas yuriduna adahullah. Orang yang meminjam niatna mayar pasti bisa mayar. Wa man akhadha amwalan nas yuriduna itlafa atlafahullah. Orang yang pinjam harta niatnya mau menghabiskan harta, memanfaatkan, hayang ngeunah hirup tina hutang, moal bisa mayar beka irahage. Tah tidinya kakapang hidorakan, apakah dia tidak bisa bayar itu karena memang teu boga niat mayar? Rata-rata gitu kan. Orang nggak bisa bayar karena teu boga niat mayar. Tapi kalau orang punya niat bayar, sagede-gedena hutang pasti bisa bayar, terlepas dari lama dan tidaknya. Ya. Kalau orang punya niat bayar, dahulukan. Iya kan dosa itu.
Ngalengitkeun dosa kumaha dahulukan. Lain mendahulukan hal-hal yang tidak penting, itu yuriduna. Maka kalau ada orang yang punya utang ke kita, tuluy teu maya, ambil pusing da urang moal sangsara. Makanya kita meminjamkan kan itu uang lebih kan? Uang lebih dah. Lain uang lebih mah kurang mau diinjemkeun. Ya, itu sedekah kan, sedekah itu kulil afwa. Maka niatkanlah. Saya ceramah Idul Fitri menjelaskan ini kita perhatikan fakir miskin beri pinjaman. Beres, pan makan. Ustad kumat udah senang nginjem ka fakir miskin, nginjem ka fakir miskin teh rugi ya semaya. Najera teh sia. Cikene dijelaskeun ku urang sedekah. Daripada kita menyimpan di bank, meminjamkan ke orang kaya, memang ada bunga buat kita, itu fala yarbu indallah yamhaqullahu riba. Tapi ketika kita meminjamkan ke fakir miskin, ditakdirkan teu mampu mayar, itu jadi sedekah. Nah, ini yang harus disuburkan. Termasuk ayat ini mengajarkan agar sistem ekonomi jangan pakai sistem riba, sistem sedekah. Sodakohnya dua arah. Sodakoh dari orang kaya ke miskin, termasuk dari orang miskin ke orang kaya. Nabi minjam unta buat jihad, lalu yang nagihnya datang ngamuk ke sahabat, patukeula tuh cenah aya, wah cenah Nabi janji rek mayar. Naon? Itu ada yang nagih utang, bayar. Nabi nggak ada untanya, ada juga yang lebih tua 2 tahun, baik bere. Karena ahasinakum ahsanuhum kodohan, orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik dalam melunasi utang, di antaranya dilebihkan. Kan kadenya petugas koperasi, ya bapak 1 juta ngan singartos weh. Aya sodakona ka abdi atau ka masjid, heuh eta teh menta riba gitu mah. Kan disebut sodako mah kerelaan dari yang melunasi, tong disyaratkeun kuno mere pinjem. Kalau disyaratkeun mere pinjem meskipun singartos we tah tong gitu. Ya, berarti itu teh riba. Ya. Jadi ini sodakonya dua belah pihak, suburkan dengan sodako. Koperasi memang selalu jadi pertanyaan, Ustaz cenah kumaha koperasi syariah teh ya, kumaha ke boga untungna, can naon geus mikir untung. Kita kan bikin koperasi ta'awun, saling membantu, sedekah, da insyaallah anu ngararinjem pasti aya sedekah dan lagi baik. Karena memang mereka enggak mampu, kita menyuburkan sedekah dengan meminjamkan ini. Ini buat orang-orang kaya, sok daripada disimpan di bank-bank yang itu hanya menghidupi orang kaya, mending sok dibawa ke masjid dah, ke BMT, atau bapaknya sendiri orang kaya itu jadi bank, sok butuh sabaraha tah cenah hese mayar tong boro nu miskin nu beunghar ge loba nu hese mayar tuh kredit macet teh nu balaleungan lain nu marariskin. Allah menyebut di sini kafarin asim. Tentu bukan berarti nu boga tabungan BCA, nu gawe di BCA orang kafir, tapi seperti orang kafir karena dia sudah menentang Allah, menentang Rasul, memakan harta orang lain, nyekek batur. Riba itu pasti mencekik dan membahayakan umat manusia banyak dengan ekonomi ribawi. Sampai hari ini kan kita nggak bisa lepas dari ekonomi ribawi. Pantas kata Nabi, nanti ya'ti 'alanna zamanun ya'kuluna fiha riba. Semua bakal makan riba. Kata sobat, annasu kulluhum, semua Nabi. Man lam ya'kulhu minhum nalahu min khibari, yang tidak makan kakebulan. Jadi kalaupun tidak makan, orang kakebulan kan? Kakebulan. Bapak-bapak yang ASN anger we rekeningna pan kudu tibangun tah eta kakebulan mah teu doraka dan lain kahayang urang kan inamal amalu bin niat. Atau seperti
wah cenah bank syariah oge angore kaluhurna mah bank BI, angore kaluhurna mah naon nya di samping BI teh eta. Ya itulah kebulna. Tapi minimal di bank syariah saya jelaskan akadnya akad syariah. Mau dipakai bisnis anu haram, ya. Selalu akan bergerak di dunia yang halal. Kemudian disandingkan dengan ayat tentang orang beriman, beramal solih, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apa maksudnya? Para ulama sepakat menjelaskan, kalau memang kita orang beriman, amalnya soleh, sok sholat, sok zakat, eureun tina riba, berhenti dari riba. Kalau kita sholat zakat tapi tidak berhenti dari riba, berarti belum masuk kategori lahum ajruhum inda rabbihim, karena pahalanya akan hilang dengan riba itu. Jadi Allah kemudian biasa ketika menjelaskan yang salah, jelaskan yang baik. Di antaranya orang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, membayar zakat. Ini gambaran dari orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus kalau benar dia sholat zakat berhenti dari riba. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini menunjukkan orang yang terjerat dalam riba itu selalu khauf dan selalu yahzanun. Khauf naon? Mun rentenirna sieun teu mayar, munasabahna sieun teu kabayar. Sedih kalau ada yang gagal bayar, sedih kalau dia nggak bisa bayar gitu. Tapi kalau orang yang sedekah hampang. Apalagi kata Nabi, man aqalallahu bai'atahu aqalallahu asratahu, ada di Bulughul Maram juga. Orang yang melupakan transaksinya, Allah juga akan melupakan dosa-dosanya. Dapikeun ka urang ge poho deui si eta pernah nginjem ka urang. Geus dilapurkeun ku urang. Boleh cenah Ustaz, kalau ada seorang yang pinjam ditagih susah bayar, kurang dilapurkeun, boleh. Itu sama dengan menghapus dosa-dosa kita. Kan jadi hampang. Nggak ada ketakutan dia teu bayar, hampang we. Bayar alhamdulillah, teu bayar alhamdulillah, rugi-rugi manehna. Urang mah rugi. Kita jadi tampah pahala sedekah dan hilang dosa. Dan itu tidak akan membuat kita miskin dah, moal diinjemkeun eueuh ti urang. Ya. Nginjemkeun teh nu leuwih dari keperluan. Nah itu. Jadi ini wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.